Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 9. Aku rindu sentuhanmu, sayang, bisik Leo. Lelaki itu memperdalam ciumannya, merambat ke leher. Hingga ia melepaskan seutas tali yang melekat di bahu Lori. Wanita itu mengenakan baju tanpa lengan, dengan model tali kecil di bahu. Percintaan mereka dimulai, di saat itu Lori mencari kesempatan. Kalau resort ini milikmu, di mana kamu menyimpan berkas-berkasmu? Tanya Lori. Di tempat yang paling aman, jawabnya, terus menyusuri tubuh molek istrinya. Di tempat aman? Sia-sia aku melakukan ini, berarti Leo tidak mungkin menyimpannya di sini. Lori beranjak dari pangkuan suaminya karena ponsel miliknya berdering. Bersyukur bahwa ia tak harus melakukan percintaan menyebalkan itu. Aku angkat telepon dulu. Lori membetulkan bajunya, lalu mengambil ponsel miliknya yang berada di dalam tas. Leo, sepertinya aku harus pergi, ucapnya setelah menerima panggilan. Lalu, ini bagaimana? Tanyanya seraya menunjuk miliknya yang sudah menegang. Tapi aku harus pergi, kebetulan temanku ada di sekitar sini. Tanpa menunggu jawaban, Lori segera pergi dari ruangan itu. Leo sedikit kecewa, tapi tak mengapa. Ia akan melakukannya nanti malam bersamanya, pikirnya. Leo pun beranjak, ia mendekat ke arah nakas yang tersimpan sebuah foto di atasnya. Ia lupa sejak kapan foto itu berada di ruangannya. Ia mengambil foto itu dan berniat untuk membuangnya. Ia ingin membakar foto tersebut. Melepaskan foto dari bingkai, saat membukanya ia melihat tulisan di belakang foto tersebut. Aku ingin kamu tahu, bahwa aku mengandung anakmu. Dek. Sesampainya di hotel, Axel langsung mengisi baterai ponselnya. Ponselnya benar-benar mati. Selepas itu, ia pun membersihkan diri. Kamarnya bersebelahan dengan kamar yang ditempati oleh Jose. Berendam selama beberapa menit, membuat tubuhnya rileks. Ia berharap Lori menemukan berkas-berkas itu. Seusai membersihkan diri dan memakai pakaian, ia menghubungi Lori. Tapi jawaban wanita itu membuatnya bingung, mungkin sedang bersama suaminya, dan mengakhirinya begitu saja. Saat men-scroll melihat chat. Dedi masih di mana? Aku pulang lebih cepat dan menuruti apa kata Dedi, tapi Dedi begitu menyebalkan. Axel tersenyum, saat melihat pesan masuk dari LA. Kamu kehilangan Dedi ternyata, gumamnya. Axel sudah memikirkan ini matang-matang, sebentar lagi gadis itu ulang tahun. Ia akan menyiapkan sebuah pesta, dan anak gadisnya pasti menyukainya, pikirnya yakin. Tak sabar menunggu hari itu tiba, tapi ia ingin masalah di sini selesai. Merebut kembali perusahaannya, dan ia akan menikahi LA meski umurnya baru berusia 17 tahun. Leo pasti semakin hancur, saat tahu anak gadisnya dinikahi oleh pria yang dia benci. Leo benci karena Axel memiliki segalanya, ia benci karena ibunya lah yang merawatnya. Seharusnya keluarga Axel berhutang budi, dan berharap akan mendapatkan warisan dari orang tua Axel. Harapan tinggal harapan tanpa sepengetahuan Leo, ibunya memang mendapatkan bagian. Tapi wanita tua itu menyerahkannya pada panti asuhan sebelum meninggal. Wanita tua itu tahu watak anaknya, maka dari itu dirinya tidak memberitahukan soal masalah pembagian warisan. Axel kembali meletakkan ponselnya di atas nakas, sebenarnya ia ingin menghubungi LA. Tapi sudah terlalu larut, dan mungkin gadis itu pasti sudah tidur. Ia juga lelah karena belum mengistirahatkan tubuhnya. LA terbangun di jam 3 pagi. Ia merasa lapar karena memang belum makan, gadis itu pergi ke dapur. Miss, panggil LA. Aku lupa kalau Miss tidak ada. Gadis itu akhirnya menghangatkan makanan, yang memang sudah disiapkan Carla sebelum pergi. Saat menghangatkan makanan, LA teringat sang Dedi. Dedi, apa Dedi sudah pulang? LA menghentikan aktivitasnya, lalu segera ke kamar Axel. Ia berpikir bahwa lelaki itu ada di kamarnya. Dedi, panggil LA. Kamar terlihat kosong, seketika gadis itu mematung di ambang pintu. Dedi tidak pulang. Apa Dedi marah padaku karena sikapku yang manja? LA menutup pintu kembali, rasa lapar lebih kuat daripada menahan rindu. Meski dadanya sesak, LA memilih makan.
Dedi menyebalkan. Elle melampiaskan kekesalan pada makanan, yang ia potong dengan sendok dan garpu di atas piring, memasukkan ke dalam mulut dengan kesal. Awas saja kalau pulang nanti, aku akan menghukum Dedi, rutuknya. Akhirnya, makanan pun ludes tak tersisa. Elle benar-benar melampiaskan kemarahan pada makanan. Rindu dan kecewa kini melanda hatinya. Karena kantuk kembali menyerang, ia pun tidur kembali. Tak berselang lama, di depan rumah sudah berisik. Elle, teriak seorang wanita, siapa lagi kalau bukan Letta. Elle pun terbangun, mengucek kedua mata sembari beranjak. Grisele, teriak Letta lagi. Apa aku salah dengar? Apa aku mimpi? Kenapa aku merasa Letta memanggilku? Elle, bangun cepat! Teriak Letta di depan rumahnya. Itu Letta? Iya, aku yakin itu Letta. Elle menghampiri jendela, membukanya lebar-lebar. Benar saja, gadis itu mematung di depan gerbang. Miss Carla pasti belum kembali, ujarnya. Bentar, Let. Elle pun keluar kamar dan menuruni anak tangga sedikit berlari. Saat bertemu dengan Letta, gadis itu menangis. Let, kamu kenapa? Tanya Elle penasaran. Oma, El. Oma. Letta semakin menangis. Oma Yasmin? Kenapa dengan Oma? Elle pun dibuat panik. Oma tidak apa-apa kan? Dia baik-baik saja, kan? Jawab, Let. Elle mengguncangkan tubuh Letta, memegang kedua pundak gadis itu. Oma kenapa? Tanyanya lagi. Oma meninggal, El. Tangis Letta pecah. Elle pun seketika menjadi lemas. Kita temui Oma. Ayo. Elle menarik tubuh Letta, ia yakin kalau temannya syok dan segera menemuinya. Dugaan Elle, kalau Oma Yasmin berada di rumah sakit. Tanpa bertanya lagi Elle menyetop taksi dan pergi ke rumah sakit. Tubuh Leo bergetar setelah membaca tulisan di belakang foto Hana. Hamil? Apa bayi yang kamu kandung itu adalah anakku? Foto yang dipegang terlepas dari genggaman. Jadi, gadis itu? Leo tak lagi berpikir panjang. Gadis yang tinggal bersama Axel adalah putrinya. Dia putriku, ya dia putriku. Leo meracau di sepanjang jalan menuju keluar dari resort. Ronald, teriaknya. Mencari pria berkepala botak itu sangat susah, dalam keadaan genting seperti ini. Malam itu juga, ia kembali ke kota untuk mencari putrinya. Ya, Tuan, jawab Ronald yang baru saja tiba di hadapannya. Siapkan kendaraan, titah Leo. Tapi ini sudah malam, Tuan. Kita tunggu besok pagi saja, ujar Ronald. Tidak ada pilihan selain menunggu besok. Para tamu yang kebetulan berada di situ langsung pergi dari lokasi. Dan ada seorang tamu, mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mengetik sesuatu di sana. Orang itu tak lain adalah suruhan Jose, yang disuruh memantau resort. Memangnya ada apa? Sampai harus kembali ke kota malam ini juga? Tanya Ronald lagi. Ternyata aku punya anak, Nal. Anak yang aku tidak tahu dengan keberadaannya, jelas Leo. Sebaiknya tidak dibicarakan di sini, kata Ronald. Orang-orang tahu kalau Leo belum pernah menikah, hanya Lori wanita satu-satunya dalam hidupnya. Tidak mungkin membiarkan semua orang tahu tentang masa lalu bosnya. Ronald membawa Leo pergi dari sana. Jose sudah menunggu di depan pintu kamar hotel. Ia harus mengatakan tentang info yang diberikan oleh anak buahnya dari resort. Tapi tuannya tak kunjung bangun dari tidurnya. Ia mencoba memberanikan diri untuk mengetuknya. Tuan, panggil Jose. Mengetuk pintu terus berulang kali, akhirnya pintu terbuka lebar. Ada apa? Kamu mengganggu saja, cetus Axel, kembali merebahkan tubuhnya di kasur. Gawat. Kita harus kembali ke rumah, sebelum Leo mengambil Nona El, ujar Jose. Mendengar penuturan Jose, membuat Axel terbangun dari tempatnya. Apa maksudmu bicara seperti itu? Tanyanya penasaran. Semalam, Sean mendengar percakapan Leo dengan Ronald. Leo tahu tentang Nona Elle, jelas Jose. Dia tahu dari mana dia tentang putriku. Hah? Lori? Mungkin Lori menceritakan soal kemarin, duga Axel.
Jose menggerakkan bahu sebagai jawaban, antara ia juga tidak. Pasalnya Lori tidak tahu soal Elle, yang kini tinggal bersama tuannya. Tidak mungkin jika Leo tahu soal ini dari perempuan itu, pikirnya. Kita pulang sekarang, aku tidak mau terlambat, kata Axel. Tanpa membersihkan diri, pria itu mengganti pakaiannya. Tidak peduli dengan tujuannya datang kemari, yang dipikirkannya sekarang adalah Griselle. Putrinya yang sudah ia besarkan dengan bantuan pengasuh. Hubungi Carla, jangan biarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Axel menjadi panik karena takut Leo lebih dulu menemukan anaknya. Carla putuskan untuk kembali ke rumah Axel, setelah mendapatkan kabar dari Jose. Wanita itu ikut khawatir dengan anak majikannya, yang ternyata sendirian di rumah. Tidak tahu kalau tuannya ikut pergi. Carla jadi merasa bersalah, karena meninggalkan gadis itu sendirian. Akhirnya, Carla sampai di Mansion Axel. Wanita itu mencari keberadaan gadis itu, di kamar kosong, di kamar mandi pun tidak ada. Hanya tempat tidur yang terlihat berantakan. Non L, teriak Carla. Sudah putus asa, karena tidak ada tanda-tanda keberadaan Elle di sana. Tubuh Carla mulai bergetar. Ia pasti kena amukan dari Axel kalau tahu putrinya tidak ada di rumah. Aduh, bagaimana ini? Carla mondar-mandir seraya menggigit jari. Ia benar-benar ketakutan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada gadis itu? Carla menggelengkan kepala, menepis tentang hal buruk yang terjadi dengan Elle. Carla sudah ketar-ketir, dalam keadaan seperti ini membuatnya bodoh. Di rumah itu terpasang beberapa CCTV, tapi kenapa Carla tidak mengeceknya? Osam, teriak Carla pada security di sana. Saat menghampirinya, pria itu juga tidak ada. Beberapa menit kemudian, security datang sambil membetulkan ikat pinggangnya. Security itu ternyata habis dari toilet. Karena terkejut mendapati Carla, pria itu langsung membalikkan tubuhnya sembari membetulkan celananya. Ada apa kau mencariku? Tanyanya setelah merapikan celananya. Nona El kemana? Apa ada orang asing datang kemari? Tanya Carla gusar. Non El belum bangun, aku belum melihatnya, jawab Osam. Belum bangun bagaimana? Di kamar tidak ada, cari sampai dapat cepat. Osam masuk ke ruangannya yang di pinggir pintu gerbang, ia langsung mengecek CCTV. Di sana terlihat Elle keluar dari gerbang, entah apa yang dibicarakan oleh gadis itu. Gambarnya terlihat separuh, bahkan tubuh Elle hanya terlihat bagian belakang. Setelah itu gadis itu pergi. Non El pergi bersama seseorang, di kamera CCTV gambarnya tidak tertangkap semua, jelas Osam. Aduh, bagaimana ini? Kalau Tuan Axel tahu bisa marah, apa yang harus kita jelaskan? Carla semakin gugup dan menutup mulutnya yang menganga. Kalau begitu, kita harus mencari Non El sebelum Tuan Axel kembali, kata Osam. Tapi kemana kita harus mencari? Tanya Carla panik. Kemana saja, kita berpencar. Osam dan Carla dengan cepat mencari di sekitar sana. Siapa tahu gadis itu tidak pergi jauh dari area perumahan. Kenapa mereka tidak mengangkat telepon dariku? Kata Axel yang sudah dalam perjalanan pulang. Dirinya baru sampai di bandara, dan kini tengah berada di dalam mobil. Elle juga tidak mengangkat telepon dariku, Jose. Mungkin Non El sudah berangkat sekolah dan Carla ke pasar, jelas Jose menenangkan tuannya. Semoga saja begitu, tapi aku tidak tenang jika belum mendapatkan kabar darinya. Axel cemas, karena dari kemarin tak bertegur sapa dengan gadis itu, setelah dirinya melarangnya pergi. Sekelebat rasa penyesalan itu ada, terlebih karena Leo sudah mengetahui keberadaan putrinya. Pak, cepat sedikit, titah Jose. Ia melihat kekhawatiran dari tuannya. Mobil pun langsung melesat bak mobil balap. Saat mobil memasuki area perumahan, Axel melihat Carla di sana. Berhenti, pinta Axel. Mobil pun berhenti, dirinya langsung turun dan menemui Carla. Carla? Sedang apa kamu di sini? Carla yang mendengar suara yang tak asing lagi di telinganya, wanita itu langsung berbalik. Belum Carla menjawab, Osa muncul tiba-tiba. Bagaimana? Apa kamu sudah menemukan Non El? Tanya Osam, pandangan lelaki itu hanya fokus pada Carla. Osam tidak melihat ke arah berlawanan. Tuan, apa maksudmu, Osam? Di mana putriku?
Tanya Axel, kenapa kalian diam saja? Maafkan kami, Tuan. Pas aku tiba, Non El sudah tidak ada, kamarnya sudah kosong. Dan terekam CCTV hanya saat Non El keluar lalu pergi. Tidak tahu pergi kemana dan dengan siapa. Jelas Carla menunduk. Wanita itu takut kena amukan. Jose, apa Leo sudah menemukan Elle? Wajah Axel memerah karena marah. Temukan putriku sekarang, titahnya. Tenangkan dirimu, Tuan. Aku yakin Leo belum bertemu dengan Non El, kita lebih dulu sampai di sini, jelas Jose. Carla, hubungi teman-teman Elle di sekolah. Siapa tahu salah satu di antara mereka ada yang tahu dengan keberadaannya. Titah Axel. Iya, Tuan. Carla dan Osam segera kembali ke rumah, begitupun dengan Axel. Pria itu kembali masuk ke dalam mobil, dan berniat mencari alamat teman-teman sekolah putrinya. Jose, siapa teman dekat Elle? Tanya Axel saat berada di dalam mobil. Untuk itu kurang tahu, mungkin Carla tahu tentang ini, jawab Jose. Leta, sudah jangan menangis terus. Biarkan Oma Yasmin tenang, kata Elle, gadis itu terus mengusap lembut bahu Leta. Melihat jasad Yasmin, yang sudah terbujur kaku di peti mati membuatnya semakin sedih. Sayang, relakan Oma pergi, kata ayah Leta. Dedi, Leta memeluk ayahnya. Kita harus segera makamkan jasad Oma, sudah jangan menangis lagi, kata ayah Leta. Zuran, kamu tenangkan adikmu. Karena Zuran yang mampu menenangkan putrinya, ayah Leta sudah percaya penuh jika Zuran bisa menjaga adiknya, pikirnya. Tanpa diketahui, bahwa mereka menjalin hubungan. Zuran dan Leta saling mencintai. Let, sini. Duduk dekat kakak, kata Zuran. Elle yang melihat hanya tersenyum tipis. Begitu perhatiannya Zuran pada Leta, kasih sayang begitu terlihat nyata. Sedangkan dirinya, hanya gadis yang diinginkan dengan sesaat. Elle kecewa pada dedinya, pria itu hanya manis di bibir. Berkata, bahwa dirinya yang akan menjaga, pada kenyataannya. Pria itu pergi tanpa kabar. Pemakaman pun dimulai. Yasmin sudah dikuburkan, Leta pun tenang karena Zuran terus mendampingi. Lelaki itu terus mengapi tubuh Leta. Setelah acara pemakaman selesai, mereka pun kembali pulang. Begitupun dengan Elle, gadis itu memilih ikut pulang ke rumah Leta. Karena pulang ke rumah pun percuma, tidak ada orang di sana. Tidak ada yang mencarinya juga, pikirnya. Elle melamun di mobil saat perjalanan pulang dari pemakaman, Leta melihat temannya itu terlihat sedih. El, kamu gak apa-apa? Tanya Leta. Aku baik-baik saja, Let. Jangan khawatir, bisik Elle. Kamu tidak pulang? Nanti dadimu mencari, kata Leta. Elle hanya menggelengkan kepala, lalu membuang muka ke arah jendela mobil menatap ke arah jalan. Bersambung.